Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Gifari dengan NIM 21010120140 dari Teknik Sipil Undip 2020. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai dengan tema rumah sakit dan kompleks perumahan staf. Gambaran umumnya ada studi value engineering adalah studi rekayasa nilai dilakukan pada pengembangan desain gambar kerja 50% untuk rumah sakit dan kompleks perumahan asrama staf. Analisis proyek, tim VM menganalisis proyek dari 4 sudut pandang, yaitu arsitektur, struktural, mekanikal, dan listrik. Tujuannya sama dengan meninjau kembali dokumen desain untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Usulan sandangan berdasarkan beberapa ulasan dengan pemilik dan AC3 terdapat 35 usulan proposal yang apabila dilaksanakan akan menghasilkan penghematan biaya awal sebesar 10 juta ribu dolar hingga 12 juta ribu dolar. Sarannya adalah tim menyarankan agar pemilik mempertimbangkan opsi untuk menunda pengeluaran biaya awal yaitu dengan menghapus rumah perawat dan ruang sewa. Selanjutnya adalah penghematan lainnya ada dari arsitektur, totalnya sekitar 3.500.000 dolar sebagai berikut. Yang pertama adalah peninjauan desain partisi interior untuk perumahan dan rumah sakit. Yang kedua adalah untuk perumahan dengan menghapus unit balkon, kanopi yang kurang efektif, menghilangkan ruang bawah tanah, dan menggunakan panel dinding eksterior yang lebih murah. Yang ketiga adalah merevisi desain panel pracetak eksterior rumah sakit dengan perumahan dari 7 menjadi 5 atau menggunakan batu lokal. Dan yang keempat adalah menaikkan tingkat ruang bawah tanah rumah sakit sebesar 1 meter untuk mengurangi hidrostatik pada pelat. Selanjutnya ada mekanikal sama dengan 14 item totalnya sekitar 1 juta ribu dolar pada awal dan 110.000 per tahun sebagai berikut. Yang pertama ada konsolidasi jalur sanitasi dan pembuangan limbah di dalam gedung. Yang kedua adalah menghilangkan instalasi pengolahan limbah dengan solusi alternatif sama dengan mempertimbangkan pengolahan yang lebih murah sehingga menghasilkan penghematan biaya awal sebesar 320.000 dolar atau menyediakan sistem tangki septik yang menghasilkan penghematan biaya awal sebesar 375.000 dolar. Yang ketiga adalah mendesain kamar tidur untuk pasien umum dengan suhu 75 Fahrenheit dari suhu 65 Fahrenheit. Dengan ini akan menghasilkan penghematan biaya awal tanpa mengorbankan kenyamanan pasien. Selanjutnya ada struktural, totalnya sekitar 130.000 dolar. Yang pertama adalah merevisi sistem struktural untuk plat datar dan meningkatkan ketinggian lantai. Di sini terdapat catatan yaitu desain AC 13 kaki tidak akan mengakomodasi secara ekonomis utilitas yang diperlukan. Peningkatan biaya akan terjadi dalam upaya mencocokkan utilitas di ruang langit yang diusulkan. Yang selanjutnya adalah sederhanakan level lantai dasar dan bawah untuk mengurangi perubahan grade. Selanjutnya adalah elektrikal dengan total sekitar 3.800 juta dolar dan 100.000 dolar per tahun sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi. Yang kedua adalah mengganti parabola dengan perlengkapan lensa prismatik dan balas elektronik dengan faktor daya tinggi. Dikarenakan penghematan energi tidak mengimbangi biaya awal, mengkonfigurasi ulang pencahayaan luar ruangan yang mengurangi jumlah kutub. Yang ketiga adalah memusatkan sistem catu daya tak terintegrasikan. Yang keempat ada memindahkan switchgear lebih dekat ke pusat beban. Dan terakhir mengubah voltase pendingin dari 280 volt menjadi 380 volt. Selanjutnya adalah peralatan medis dengan total biaya awal sekitar 7.500.000 dolar ditambah dengan 650.000 dolar per tahun. Pertama adalah area terbesar dari potensi penghematan pada peralatan medis seperti berikut. Yang kedua, menghilangkan barang-barang yang berlebihan dengan perkiraan peralatan bangunan konstruksi. Mendapatkan peralatan lokal dimanapun tersedia dengan biaya lebih murah, mengurangi jumlah yang tampak berlebihan
dan beli peralatan pengganti produsen lain yang menghasilkan peralatan non kepemilikan yang memadai untuk fungsi rumah sakit. Menambahkan peralatan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan rumah sakit secara keseluruhan, atau bisa disebut biaya tambahan. Selanjutnya ada deskripsi proyek. Jumlah tempat tidurnya ada 180, luas tanahnya ada 500.000 meter, dan selanjutnya adalah parkir 1 mobil per tempat tidur plus staf dan rawat jalan. Site plan yang telah disediakan dan perumahan atau asrama juga diperlukan untuk mengakomodasi semua dokter dan total 130 perawat. Area rekreasi harus disediakan. Lokasi pengolahan air limbah ini ada di bagian teknik struktural sipil. Limbah yang didaur ulang untuk irigasi, pendingin rumah gedung utilitas, O2, dan insinerator. Yang kedua ada struktur memulai pelat berongga inti dengan rangka beton bertulang. Selanjutnya ada arsitektur. Yang pertama adalah dinding interior. Partisi drywall dengan 2 lembar di setiap sisi. Eksteriornya ada panel beton pracetak dengan luas jendela 20% atas. Yang kedua adalah lantai vinyl secara umum dengan lobi dan granit lantai dasar ditentukan di area tertentu. Yang ketiga ada bahan finishing dari fascia, panel beton pracetak. Yang keempat ada dinding partisi selesai cat enamel. Yang kelima ada ceilings ubin jenis Armstrong dan papan gipsum kedap air untuk area basah. Area yang dipilih dalam panggilan ruang bawah tanah untuk langit-langit logam linear. Sistem mekanik, sistem air panas dan air dingin. Ada sistem osmosis atau ionisasi air, ada sistem drainase air hujan, oksigen, vakum, peralatan sistem jaringan, dan medis lainnya. Pemanas ventilasi AC terdiri dari 4 pendingin udara, ukuran tidak dimasuk peralatan di luar area. Selanjutnya kipas angin dengan ventilasi udara di ruang pasien umum. Terus ada kipas angin di ruang rawat jalan umum, VIV di area administrasi, dan ketel uap untuk pencucian, sterilisasi, dan beberapa unit mesin cuci. Sistem pemadam kebakaran, pipa basah gabungan, sistem pipa semprot dengan kombinasi pipa, kebakaran elektrik dan diesel, pembuangan limbah dan sistem insinerator, layanan gas bertekan rendah LPG, sistem irigasi, dan sistem kontrol suhu otomatis. Ya, selanjutnya ada sistem elektrik. Beban bangunan yang diizinkan diperkirakan sebesar 6.000 kV sebagai berikut. Sistem generator 2 sampai 700 kVA units, sistem UPS atau unit sentral dan unit 2 lantai untuk area terpilih dengan minimum 30 menit digunakan sebagai cadangan. Distribusi daya secara vertikal melalui XLPE di poros. Pencahayaan utama dengan lampu hemat energi. Telekomunikasinya dengan distribusi akan dilakukan secara horizontal dan vertikal dengan kabel tipe tangga. Perusahaan telepon menyediakan saluran cadangan, spesifikasi kabel harus sesuai standar. Terakhir ada saluran radio, tiang-tiang dan daya disediakan pada atap. Estimasi biaya dihitung oleh manajer proyek yang telah divalidasi oleh pemarkira desain, yaitu area utama dan pendukung pada rumah sakit 356.000 SV atau sama dengan 74 juta $. Biaya per unit 210 SV, perumahan dan asrama serta area pendukung $18 juta. Biaya per unit $93 per SV. Total estimasi biaya sebesar $93 juta. Prosedur value engineering. Pengertian umum value engineering adalah pendekatan kreatif dan terorganisir di mana itu dipilih untuk mengoptimalkan life cycle cost dari fasilitas untuk menampilkan deskripsi yang jelas tentang penilaian kami terhadap proyek tentang daya dan life cycle usage dan pendekatan yang kami aplikasikan pada studi dan sudah menggarisbesarkan prosedur yang diikuti untuk studi ini.
Yang kedua, fungsi dan tujuan value engineering adalah untuk menganalisis proyek, menemukan bagian berbiaya tinggi, merekomendasikan alternatif dan estimasi awal dan life cycle cost dimanapun yang signifikan untuk sistem asli dan untuk setiap alternatif yang diajukan. Prastudi. Member terpilih dari tim value engineering mereview beberapa dokumen rencana dan desain terpilih. Pada saat ini, estimasi tidak merefleksikan tingkatan dari detail dokumen. Demikian juga daftar dari pertanyaan-pertanyaan dan ide-ide yang akan direview pada saat hari pertama formal workshop di generasi. Rencana kerjanya sendiri pun, tim VE menganalisis dokumen proyek yang disubmit oleh tim desain. Di antaranya terdapat dokumen desain, termasuk laporan rencana, estimasi biaya, dan desain. Studi VE dibagi menjadi 6 bagian yang terdiri dari rencana pekerjaan value engineering. Yang pertama, rencananya adalah fase informasi, kemudian ke fase kreatif, selanjutnya ke fase penilaian, habis itu ke fase pengembangan, ke fase presentasi, dan yang terakhir ke fase laporan. Laporan value engineering. Tim value engineering pun mengajukan 56 proposal untuk perubahan. Mereka mewakili sekitar 16 juta dolar dalam potensi penghematan biaya awal dan lebih dari 260.000 per tahun. Ditambah lebih dari 500.000 dolar per tahun sebagai penghasil tambahan. Sebagai tambahan, 22 saran desain disediakan untuk memperjelas desain. Meningkatkan desain atau meningkatkan biaya untuk owner. Beberapa rekomendasi untuk pengurangan biaya ditangguhkan sebesar 19 juta dolar diberikan. Selanjutnya, untuk memastikan kesinambungan biaya antara rekomendasi yang diusulkan oleh tim VE, kami telah menggunakan estimasi biaya proyek yang dikembangkan oleh tim VE bekerja sama dengan desainer sebagai dasar biaya. Jika ini tidak memungkinkan, tim value engineering menggunakan data yang disediakan oleh penaksir PM. Dan selanjutnya ini adalah fungsi analisis worksheet. Bisa dilihat sendiri. Dan selanjutnya rekomendasi value engineering. Pertama, merevisi lab klinis dan unit hemodialisa. Yang kedua, merevisi panel pracetek eksterior untuk rumah sakit dan perusahaan. Yang ketiga, mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik. Yang terakhir, menambahkan 3 tempat tidur tambahan untuk unit hemodialisa. Usulan ke-1, desain awal ada laboratorium klinis dan unit hemodialisa berlokasi di antara sumbu 10,15 dan A,F. Lokasi tersebut terbagi menjadi beberapa area, yaitu area donor darah, lab klinis, dan untuk hemodialisa. Dan desain yang diusulkan adalah memperhatikan penataan ulang dari lab klinis dan ruang donor darah sesuai gambar di samping ini. Keuntungan dari perubahan tersebut adalah memungkinkan untuk meningkatkan pemisahan antara area donasi atau donor dengan lab klinis serta meningkatkan kemudahan akses pasien rawat jalan ke lab klinis dan pendonor ke area donasi. Selain itu, perubahan tersebut memungkinkan untuk dapat menambah tempat tidur hemodialisa khusus untuk anak. Di sampingnya terdapat gambarnya. Di sini ada biayanya, berikut perbandingan total biaya dan life cycle cost dari rekomendasi tersebut. Total cost-nya sebesar 95.195 dolar. Usulan kedua ada desain awalnya. Dokumen desain menunjukkan bahwa bangunan gardu sekitar 9.500 SV untuk 6 trafo rumah untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, kapasitas trafo yang dibutuhkan adalah 9.000 kV dari gardu. Diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 LV dari 3x300 ditambah 150 mm kuadrat kabel bertenggangan rendah. Desain yang diusulkannya adalah direkomendasikan penggunaan distribusi tegangan tinggi menggunakan jaringan 13,8 kV ke berbagai fasilitas dan menggunakan trafo tipe oli dipasang di luar dekat konsentrasi beban. Trafo yang dipasang alas dari jenis fitloop direkomendasikan. Keuntungan dari perubahan desain tersebut adalah akan menghasilkan penghematan biaya awal dan LCC. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik dan tercapainya peningkatan layanan. Sedangkan kerugiannya adalah bahwa pemilik harus memelihara trafo. Umur trafo yang diharapkan tidak kurang dari 25 tahun. Kabel bertegangan tinggi ketika dipasang dengan benar memerlukan waktu perawatan yang lebih sebentar dari kabel bertegangan rendah.
Selanjutnya, berikutnya ada perbandingan total biaya dari rekomendasi tersebut. Yang pertama, total cost-nya adalah $2.449.534. Yang satunya, total cost-nya sebesar $792.126 dan operation cost-nya $13.492. Ini adalah cycle cost-nya dengan total $1.836.302. Selanjutnya ada di usulan ketiga, desain awalnya, desain saat ini adalah untuk 4 tempat tidur dalam unit hemodialisa. Desain yang diusulkannya merevisi desain untuk menambahkan 3 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan bagi pasien anak-anak dan unit prenatal. Memindahkan unit ke ruang yang lebih besar, keuntungannya adalah bahwa unit hemodialisa sangat dibutuhkan dengan daftar tunggu yang panjang, sehingga pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal yang membantu membiayai pengeluaran lain. Dengan melihat proyeksi pendapatan dan biaya terlampir, titik impas break-even point kurang dari 1 tahun, saat ini pasien anak-anak tidak dapat dilayani dengan baik. Berikut life cycle cost dari rekomendasi tersebut dengan total saving sekitar $1.617.600. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.